persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Kita bersama-sama berkumpul di dalam ibadah raya online. Dan saya percaya saudara semua di rumah-rumah siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan baik-baik. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara tetap bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh Indonesia, kota-kota yang ada di Indonesia. Apa kabar semuanya? Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di mancanegara, saya percaya semua dalam keadaan sehat baik-baik. Amin. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah dan kita semua yang ada bersama-sama. Mari siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan atas hidup kami. Sampai hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Percaya bahwa hadirat Tuhan membawa kuasa kesembuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang terbaring sakit, baik mereka yang terpapar COVID-19. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat kuasa firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau rawat umat-umat-Mu saat ini. Kami percaya hadirat Tuhan menaungi rumah-rumah. Urapi umat-umat-Mu semua. Urapi kami, Roh Kudus. Terima kasih ada kemenangan besar hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, Roh Kudus. Terima kasih. Kami sambut Engkau pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Oh, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatinya untuk kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus,
Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, naikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu
memberikan sukacita buat kita. Yang setuju katakan amin. Dia memberikan kelegaan untuk setiap kita yang ada di rumah-rumah. Berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan. Yeah. Sama tepuk tangan bersama-sama. Hey. Semua yang letih lesu dan berberat, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan buat kita hari ini. Haleluya. Come on. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya, ya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu akan tenang, merasa tenang. Sekali lagi, ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya, ya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu akan tenang, merasa senang. Mari semuanya, ya. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Mari semua tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Oh, oh, oh. Mau bicara di rumah-rumah, tepuk tangan bersama-sama. Ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya, ya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu akan tenang, merasa tenang. Mari menari melompat. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Mari angkat tangannya. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Katakan sukacita, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Sekali lagi, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sama tepuk tangan sama-sama bersama. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang di rumah-rumah. Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8-10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa, ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain. Tetapi pada zamannya, apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Nyotoro Harjo,
orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, "Kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, "Sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Kemudian Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 tadi. Yaitu bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Mau mengikuti kehendak
ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana.
kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia namamu. Tahun 2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu.
Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan, sorga atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Uriala basyara kana masakara bayana. Uriala bala. Uriala bala. Engkau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji, mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima. Tuhan kasihani anak-anak-Mu. Kasihani anak-anak-Mu ini Tuhan, kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa buat pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Kasihani anak-anak-Mu semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita
kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Tuhan, terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini saudara belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya saudara berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan. Kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara. Jangan diam. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, dia la 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 la. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik ya Abba. Oh, la makan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau baik kepada gerejamu. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.